Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Intan Nuraini, mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan berbagi dalam mini seminar yang bertemakan self-development dengan topik resolusi 2026. Dari niat menjadi nyata. Semoga sesi singkat ini bisa memberi gambaran baru tentang resolusi, bukan sekedar wacana, tapi juga aksi nyata. Nah, sebelum mulai, saya mau tanya, um, kalian di sini pernah nggak sih membuat resolusi di awal tahun, tapi berhenti di tengah jalan? Nah, tenang ya, jadi kalian ini tidak sendiri. Banyak dari kita ini gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengerti caranya. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Jadi yang akan kita bahas kali ini di 15 menit ke depan, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membahas 4 hal utama. Mulai dari apa itu resolusi yang sebenarnya, kenapa sering gagal, terus sampai bagaimana menyusun resolusi 2026 ini lebih realistis dan bisa dijalankan. Apa sih itu resolusi? Resolusi ini bukan sekedar keinginan ya. Resolusi ini seharusnya adalah komitmen pada diri sendiri untuk berubah, bukan hanya ingin sukses, tapi apa langkah nyatanya. Hmm. Hubungan resolusi dan self-development. Hubungan resolusi dan self-development ini, self-development ini mempunyai arti kita sadar bahwa diri kita bisa terus berkembang. Resolusi bukan tekanan, tapi alat bantu agar kita mempunyai arah dalam proses pengembangan diri. Nah, mengapa resolusi ini sering gagal? Fakta di lapangannya, yang pertama ini terlalu banyaknya target, dan yang kedua tidak realistis, yang ketiga tidak konsisten, dan yang keempat tidak pernah evaluasi. Hmm. Kita coba jujur ya, resolusi ini sering gagal karena kita ini terlalu bersemangat di awal, tapi lupa menyiapkan strategi. Saya sendiri pernah membuat resolusi bangun pagi. Di minggu pertama itu saya berhasil, dan di minggu kedua itu saya mulai kendor, dan di minggu ketiga dan selanjutnya ini alarm dihapus. Coba kalian pikir sejenak nih. Dari hal berikut, mana yang paling sering kamu alami? Yang pertama, menunda. Yang kedua, kehilangan semangat. Yang ketiga, tidak punya rencana. Dan yang keempat, lupa tujuan awal. Nah, dari keempat ini, mana yang paling sering kalian alami? Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari posisi kita saat ini ya. Nah, selanjutnya ada konsep 3R. Apa sih itu 3R? 3R itu ada yang pertama realistis, kedua relevan, dan yang ketiga review.
Nah, supaya resolusi di 2026 ini tidak berhenti di niat, kita bisa pakai konsep sederhana ini, yaitu 3R, yaitu realistis, relevan, dan review. Nah, yang pertama ini realistis. Realistis ini artinya kita mengenali kemampuan diri ya. Kita ini yang pertama tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, kita ini lebih baik resolusi kecil ya, tapi konsisten di minggu pertama daripada uh, besar tapi hanya bertahan 1 minggu saja. Nah, selanjutnya ada relevan. Hmm, Resolusi itu harus punya makna ya untuk masa depan. Contoh resolusi self development ini yang pertama bisa meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua melatih public speaking, dan yang ketiga mengelola waktu emosi. Nah, kalau resolusi itu penting buat masa depan kita, kita akan lebih bertahan menjalaninya, bukan karena kita ikut-ikutan saja. Dan yang terakhir ini ada review. Review itu evaluasi. Nah, evaluasi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, eh, tapi untuk memperbaiki langkah. Dengan adanya review, kita tahu apa yang perlu dilanjutkan dan apa yang perlu diperbaiki. Nih, selanjutnya adalah contoh resolusi untuk 2026. Nah, resolusi yang lebih jelasnya yang ini ada ingin lebih percaya diri. Kemudian ada berani berbicara di depan kelas minimal 1 kali seminggu. Kemudian ingin berkembang dengan mengikuti 1 pelatihan pengembangan diri. Nah, coba kalian perhatikan perbedaan resolusi tersebut. Yang satu terlalu umum dan yang satu lebih jelas dan bisa dilakukan. Menurut kalian ya, mana yang lebih mungkin untuk dijalankan? Yang selanjutnya ini, resolusi itu bukan tentang siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang paling konsisten nih, bertahan dalam proses. Resolusi bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Tidak harus sempurna juga. Nah, yang penting terus bergerak. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk menuliskan 1 resolusi, 1 alasan, dan 1 aksi nyata. Tidak perlu menunggu tahun baru untuk menjadi lebih baik ya. Tuliskan 1 resolusi sederhana, 1 alasan kuat, dan 1 aksi nyata. Nah, versi terbaik diri kita tidak menunggu tahun baru, tapi keberanian untuk memulai. Hmm, Kita sudah ada di penghujung sesi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.